Halo semuanya, perkenalkan nama saya Muhammad Hafiz Rizkyansyah, mahasiswa Teknik Informatika Unindra dengan NPM 2022-43500-112. Pada video kali ini saya akan melakukan simulasi aplikasi web yang telah saya buat berdasarkan skripsi saya yang berjudul Klasifikasi Sentimen Ulasan Pengguna Aplikasi Jack One Mobile pada Google Play Store menggunakan algoritma Support Vector Machine. Oke, sekarang mari kita masuk ke dalam sistem dengan cara login. Sebagai informasi, aplikasi web ini telah saya hosting. Dan karena backend menggunakan layanan cloud serverless, oleh karena itu ketika pertama kali login akan memakan waktu loading sekitar 30 detik hingga 1 menit untuk menghidupkan kembali server. Setelah login berhasil, seluruh sistem akan berjalan dengan normal. Baik, kita telah berada di halaman dashboard utama, di mana di bagian paling atas terdapat panel ringkasan data yang menunjukkan 13.150 data, seluruhnya sudah diproses oleh SPM. Dari total tersebut, model mengklasifikasikan 7.151 sentimen positif dan 5.999 sentimen negatif. Selanjutnya, di bawah panel ringkasan data, terdapat metrik performa model SPM secara real-time. Model ini memiliki keandalan yang tinggi, dibuktikan dengan nilai akurasi sebesar 95,1%, presisi 97,7%, dan nilai recall 93,2%. Untuk detail evaluasinya, kita dapat jabarkan melalui tabel confusion matrix berikut. Dari total 13.150 data ulasan yang telah diproses oleh SPM, model berhasil memprediksi benar sentimen positif atau true positif atau disimbolkan dengan TP sebanyak 6.667 ulasan. Dan model berhasil memprediksi dengan benar sentimen negatif atau true negatif atau disimbolkan dengan TN sebanyak 5.844 ulasan. Tingkat kesalahan model juga tergolong sangat minim. Kasus di mana ulasan negatif yang diprediksi menjadi positif atau false positif itu hanya 155 data, sedangkan ulasan positif yang diprediksi menjadi negatif atau false negatif itu hanya 484 data. Hal ini membuktikan bahwa algoritma SPM yang diterapkan sangat efektif untuk klasifikasi teks. Selain itu, jika kita scroll ke bawah, sistem ini juga memiliki visualisasi data interaktif, di mana terdapat donut chart distribusi sentimen, lalu ada juga bar chart perbandingan label asli versus prediksi SPM. Lalu ada juga tren sentimen seiring waktu, di mana kita dapat melihat ringkasan sentimen negatif atau positif berdasarkan tren waktu dari bulan ke bulan atau dari tahun ke tahun. Lalu di paling bawah itu ada panel kata kunci umum atau word cloud. Word cloud ini berfungsi untuk mendeteksi kata kunci keluhan atau pujian dari nasabah. Dan pada halaman dashboard utama ini kita juga dapat melakukan hal interaktif seperti filter berdasarkan waktu. Contohnya pada grafik garis dari tren sentimen seiring waktu ini, dari yang tadinya semua waktu bisa kita ubah menjadi 1 tahun terakhir, maka akan menunjukkan dari pojok kanan itu adalah April 2026. Ini adalah data yang terakhir masuk, data ulasan yang terakhir masuk. Lalu ke data yang paling terlama, yaitu adalah Mei 2025. Kita coba untuk 6 bulan terakhir, maka untuk sebelah kanannya sama, data yang terbaru itu dari April 2026 dan data yang terlama itu adalah dari November 2025. Kemudian kita scroll lagi ke atas, kita juga dapat memfilter berdasarkan tanggal untuk data yang ingin kita tampilkan. Misalkan kita di sini akan pilih dari bulan Januari 2026 atau dari awal tahun hingga rentang waktunya itu berada di hari ini. Nah, maka hanya terdapat 234 ulasan
dan mesin SPM mengklasifikasikan 50 sentimen positif dan 184 sentimen negatif. Untuk membersihkan filternya, kita hanya perlu menekan tombol bersihkan filter, lalu akan dimuat ulang dengan kondisi filter tidak menyala atau dengan kondisi default. Oke, kita beralih ke halaman data ulasan. Pada halaman data ulasan ini, administrator dapat mengelola dataset ulasan secara penuh, seperti mengunggah dataset yang berformat CSV, lalu dapat mengosongkan dataset atau mereset dataset, atau dapat menghapus kolom prediksi mesin atau reset prediksi mesinnya saja. Kita juga menyediakan tombol ekspor CSV yang bisa kita pilih mau sebanyak 50 baris, 100 baris, 500 baris, 1000 baris, atau semua datanya untuk diekspor untuk keperluan laporan. Dan paling sebelah kanan itu ada tombol jalankan prediksi SPM, di mana tombol ini jika ditekan akan memprediksi teks ulasan diklasifikasikan sebagai positif atau negatif oleh mesin SPM. Oke, karena pada data ulasan kali ini datasetnya itu sudah ada 13.150 data, maka untuk mensimulasikannya akan saya kosongkan terlebih dahulu datasetnya dengan mengklik tombol kosongkan dataset. Akan muncul pop-up untuk mengosongkan semua data, akan muncul konfirmasi seperti ini. Kita tekan saja ya hapus semua. Maka 13.150 baris dataset tersebut langsung terhapus. Dan jika kita kembali ke dashboard, maka visualisasinya juga tidak ada karena datasetnya juga tidak ada. Maka akan kita simulasikan untuk tombol unggah datasetnya yang tadinya tidak bisa ditekan tombolnya karena sudah ada datanya. Jika datanya tidak ada, maka tombolnya bisa ditekan. Kita langsung pilih saja datanya. Kita klik open, maka dia akan mengunggah file tersebut. Mungkin dalam proses mengunggah ini akan memakan waktu sedikit lama tergantung berapa jumlah baris data. Oke. Di sini cukup cepat. 13.150 baris dataset telah berhasil diunggah. Namun di sini pada kolom prediksi mesin masih kosong karena kita belum menekan tombol jalankan prediksi SPM. Maka langsung saja kita tekan tombolnya dan semua baris data yang ada pada dataset akan diklasifikasikan oleh mesin SPM. Akan diprediksi apakah labelnya positif atau negatif. Kita tunggu, mungkin proses ini juga akan memakan waktu lama karena banyaknya baris data. Oke, 13.150 baris data sudah berhasil diprediksi. Bisa kita lihat di sini pada kolom prediksi mesin sudah muncul labelnya. Ada label negatif, positif, dan juga ada persenan dari skornya. Skor ini adalah tingkat kepercayaan atau kepercayadirian si mesin itu memprediksi labelnya. Berarti di sini misalkan labelnya negatif dan skornya 86%, berarti mesin SPM itu percaya dengan tingkat kepercayaan 86% memprediksi ulasan ini sebagai ulasan negatif. Lalu kita coba juga di sini ada tombol ekspor CSV. Kita akan coba langsung saja semua data. Tombol akan berubah menjadi mengunduh. Langsung saja kita save di komputer lokal kita. Langsung saja kita buka file hasil ekspornya. Dan di sini kita bisa melihat kita berhasil membuka file CSV dari hasil ekspornya tadi. Terdapat kolom ID. Ini adalah ID datanya, lalu ada tanggal ulasannya,
rating ulasan atau dari bintang ulasan, karena biasanya pada ulasan itu kita bisa dapat memberi rating dari bintang 1 sampai bintang 5 biasanya. Lalu ada teks asli ulasan, dimana teks ini belum di pre-processing ya. Ini masih teks mentah, dimana masih terdapat huruf kapital semua, lalu masih ada tanda tanya, tanda seru, bahkan ada emoji juga. Lalu ada kolom teks bersih, ini adalah ulasan yang telah dibersihkan dari huruf kapital, dari simbol-simbol ataupun emoji. Lalu ada kolom teks final juga. Teks final ini adalah teks yang sudah dibersihkan lagi, pokoknya yang paling optimal untuk dimasukkan ke algoritma SPM. Lalu kemudian ada kolom label sentimen. Ini adalah label sentimen asli yang saya klasifikasikan itu berdasarkan rating bintang. Lalu ada kolom prediksi mesin, yaitu adalah hasil dari prediksi SPM tadi, memprediksi berdasarkan teks final. Jadi di sini untuk label sentimen negatif diprediksi negatif, tapi ada juga yang negatif menjadi positif ataupun positif menjadi negatif, tergantung skor kepercayaan si mesin SPM-nya yang ditampilkan pada kolom skor kepercayaan. Kita beralih ke halaman uji langsung. Pada halaman uji langsung ini kita dapat menguji langsung, mengetikkan langsung di field yang tersedia. Misal kita akan memasukkan ulasan positif. Oke, kita sudah memasukkan ulasan mentahnya, kemudian kita tekan tombol uji sentimen, maka akan langsung ditampilkan hasil prediksinya. Di sini adalah hasil teks prapemrosesannya. Hasil teks pemrosesan ini akan langsung diolah ke mesin SPM. Jadi dari kata-kata ulasan sepanjang ini akan dipangkas menjadi segini, agar mesin SPM dapat berjalan dengan optimal dan efektif. Di sini juga muncul skor kepercayaan model sebesar 100%. Kita coba untuk ulasan negatifnya. Kita tekan uji sentimen. Dan di sini model juga memprediksi dengan baik dengan skor kepercayaan 94,8%, di mana teks prapemrosesan menjadi lambat, tidak, transaksi tolong baik yang dimasukkan ke model SPM. Lalu dengan tingkat 94,8%, model memprediksi outputnya negatif. Kemudian kita lanjut ke fitur uji massal, di mana tadi kita sebelumnya uji teks tunggal kita hanya bisa memasukkan satu teks. Nah, pada fitur uji massal ini kita bisa drag and drop atau seret dan lepas file CSV dari lokal kita, dari folder atau dokumen file CSV kita. Kita coba langsung saja. Di sini saya sudah menyiapkan datanya, uji massal CSV.
Seingat saya ini saya 100 data saya masukkan ke file CSV ini. Lalu kita tekan tombol proses uji massal. Kita tunggu sebentar. Karena memproses banyak baris data jadi mungkin agak sedikit lambat. Oke, di sini langsung muncul hasilnya. Hasil prediksi batch dari 100 ulasan. 100 ulasan berhasil diprediksi. Bisa kita lihat semuanya telah berhasil diprediksi. Tampil label hasil prediksi mesin dan skor kepercayaannya juga. Dan hasil prediksi batch ini juga bisa diekspor. Nah, terdapat 4 kolom di sini. Teks asli, teks final. Ini teks asli ini adalah dari file CSV yang kita unggah tadi. Lalu ada teks final, ini hasil pre-processing. Ada kolom prediksi mesin dan kolom skor kepercayaannya. Kita balik lagi. Oke, selanjutnya mungkin yang terakhir adalah pengaturan akun, di mana ini hanya berfungsi untuk mengubah nama lengkap administrator, password lama dan password baru, lalu konfirmasi password. Hanya itu saja untuk fungsionalitasnya. Lalu untuk dari segi kenyamanan tampilan, selain defaultnya dark mode, saya juga menyediakan light mode-nya. Dan untuk layoutnya atau responsivitasnya juga sudah nyaman jika dilihat di mobile. Jadi untuk tampilan di desktop, di laptop ataupun di smartphone ini sudah bagus. Dan cukup sekian saja penjelasan aplikasi web dari saya. Jika ada saran atau kritik, kalian bisa langsung saja komentar di kolom komentar YouTube saya. Oke, terima kasih.